Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Devil's Due yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zack yang sedang diinterogasi oleh dua orang detektif perihal kematian seseorang. Penampilan Zack ketika diinterogasi polisi terlihat sangat kotor dan lusuh. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi pada Zack sebelum akhirnya diinterogasi oleh polisi? Mari kita melihat kilas balik kehidupan Zack sebelum dia ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Zack merupakan seorang pria tampan yang memiliki seorang kekasih bernama Sam. Zack dan Sam ini sudah lama menjalin hubungan asmara. Sejak mereka berpacaran, Zack mengetahui bahwa Sam tidak memiliki keluarga satupun. Sejak Sam lahir, Sam telah dirawat di panti asuhan dan sama sekali tidak memiliki orang tua. Sejak kecil, Sam telah terbiasa hidup sebatang kara. Beruntung saja ada Zack yang mau menemani hari-hari Sam serta menerima Sam apa adanya. Setelah sekian lama berpacaran, Sam dan Zack akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di detik-detik sebelum pernikahan mereka, Zack ingin mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan cara merekamnya. Singkat cerita saja, hari pernikahan Zack dan Sam pun telah tiba. Tak lupa, Zack juga merekam seluruh acara pernikahan mereka untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan agar bisa dilihat oleh anaknya kelak. Dari awal hingga akhir acara, prosesi pernikahan Zack dan Sam berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Sam. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berbulan madu di negara Republik Dominika dengan menaiki pesawat terbang. Rencananya, mereka akan melakukan liburan selama 1 minggu. Singkat waktu, mereka pun tiba di Republik Dominika dan mulai melakukan liburan ke berbagai daerah. Yeah, this is the first cathedral. Alright. Tak lupa, Zack juga mengabadikan momen bulan madu mereka dengan merekam seluruh kegiatan liburan mereka di negara itu. Berhari-hari kemudian diadakanlah sebuah festival menari di sebuah daerah dan mereka berdua bergegas ke sana untuk bersenang-senang. Setelah selesai bersenang-senang, mereka secara tidak sengaja menemukan tempat jasa peramal lokal. Karena Sam ingin diramal masa depannya, ia pun mulai masuk ke dalam sana. Zack dan Sam pun disambut hangat oleh seorang peramal wanita bernama Lina. Lina menyuruh Sam untuk menjulurkan telapak tangan kanannya. Ketika Lina meramal masa depan Sam melalui telapak tangannya, Lina bisa merasakan bahwa saat ini Sam sedang merasa sangat bahagia dikarenakan dia yang baru saja menikah. Tapi hal yang mengejutkan pun dikatakan oleh Lina, di mana kedepannya Sam akan mengalami waktu-waktu yang sulit. Cepat atau lambat, Sam akan diincar oleh sekelompok orang misterius dan mereka akan datang untuk mencari Sam. Tak hanya itu saja, Lina juga tahu bahwa Sam tidak memiliki keluarga satupun. Tentu perkataan itu membuat Sam menjadi merinding. Bagaimana peramal itu bisa tahu kalau dirinya sudah tidak memiliki keluarga? Oleh karena itu, Sam dan Zack memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sam yang awalnya bahagia mendadak berubah menjadi cemberut karena perkataan dari Lina tadi. Ketika Sam dan Zack ingin pulang ke hotel, mereka malah tersesat dan tidak tahu jalan menuju hotel. Kebetulan ada taksi yang lewat, jadi mereka berdua segera masuk dalam taksi itu dan menyuruh si supir untuk mengantarkan mereka menuju ke hotel. Terungkap supir tersebut bernama John. Di tengah perjalanan, bukannya membawa mereka kembali ke hotel, John malah membawa mereka menuju ke sebuah tempat pesta yang dijamin sangat seru. Pada awalnya mereka menolak untuk pergi ke pesta lagi dikarenakan mereka yang sudah sangat kelelahan berjalan terus-menerus. Tapi John memaksa mereka dengan mengatakan bahwa di sana suasananya sangat-sangat menyenangkan. Akhirnya dengan perkataan itu, Sam dan Zack pun tidak bisa menolaknya. Tanpa berlama-lama lagi, John membawa mereka berdua ke sebuah pesta yang dihadiri oleh banyak orang. Orang-orang yang sangat ramah membuat Zack dan Sam menjadi betah berada di tempat itu. Mereka pun mulai bersenang-senang bersama yang lainnya dengan meminum minuman keras. Selang waktu kemudian, ketika mereka sedang asik berdansa, tiba-tiba saja Zack dan Sam mengalami pusing dan mendadak tidak sadarkan diri. Beberapa orang segera membawa Sam menuju ke sebuah tempat mirip seperti gua. Di sana terlihat John dan yang lainnya sedang melakukan ritual dengan meletakkan tubuh Sam di atas simbol misterius. Di sana terungkaplah bahwa ternyata John dan komplotannya merupakan kelompok sekte pemuja setan. Setelah membacakan mantra-mantra, keluarlah cahaya terang dari simbol tersebut. Esok harinya memperlihatkan Zack dan Sam yang sudah berada di hotel. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana bisa mereka sampai di hotel ini, padahal sebelumnya mereka masih berpesta karena diajak oleh John. Setelah semingguan mereka berlibur, kini waktunya mereka untuk kembali ke rumah. Zack pun segera membangunkan Sam yang sedang tertidur pulas dan menyuruhnya untuk bersiap-siap agar tidak ketinggalan pesawat.
Singkat waktu, mereka pun tiba di rumah dan melihat ada banyak sekali kado pernikahan berada di ruang tamu yang masih belum dibuka. Berbulan-bulan pun telah berlalu sampai di suatu ketika Sam memberitahu Zack bahwa dirinya tengah hamil. Padahal Sam sangat yakin bahwa ketika bulan madu, dia sudah meminum pil pencegah kehamilan. Meskipun Sam dan Zack tidak berencana untuk memiliki anak, mereka tetap merasa senang dengan kehamilan Sam. Oleh sebab itu, Zack mencoba mengajak Sam pergi ke dokter untuk mengecek kandungan dari Sam. Sam pun ditangani oleh seorang dokter bernama Dr. Lutka. Zack pun meminta izin pada Lutka untuk merekam proses USG yang akan dilakukan pada perut Sam. There we go. Setelah selesai pemeriksaan, Dr. Lutka memberikan beberapa vitamin dan menyuruh Sam untuk datang kembali setelah usia kandungan Sam mencapai 3 bulan. Malam harinya, ketika Zack dan Sam sedang bersantai, Zack sempat melihat ada bekas luka lebam berada di pinggang Sam. Sam pun berpikir positif bahwa mungkin saja luka tersebut didapat karena dirinya sedang mengandung bayi. Pada tengah malam ketika Sam sudah tertidur, Zack diam-diam mengambil kamera dan mulai merekam Sam yang tertidur pulas. Tiba-tiba saja Sam terbangun dengan memiliki gerak-geri yang aneh. Awalnya Zack merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada Sam. Tapi tak berselang lama Sam kembali normal seperti biasanya. Besok harinya mereka mengundang keluarga Zack untuk datang ke rumah dan memberitahukan tentang kehamilan Sam. Tentu dengan kehamilan itu membuat semua orang yang ada di sana merasa sangat bahagia. Saat sedang makan malam bersama dengan keluarga Zack, tiba-tiba saja Sam mengalami mimisan. Di suatu pagi, Sam dan Zack melakukan kegiatan bersih-bersih rumah. Saat sedang bersih-bersih, Sam secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius yang memantau rumah mereka dari kejauhan. Mereka pun lebih memilih untuk menghiraukannya saja. Beberapa minggu kemudian, Sam segera pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan. Saat sedang berkeliling, Sam menunjukkan sikap yang aneh, di mana ia tiba-tiba saja mengidam memakan daging mentah. Tanpa menghiraukan situasi supermarket, Sam nekat memakan daging mentah tersebut. Tak terasa, waktu cepat sekali berlalu ketika Zack baru saja membuat tempat tidur bayi, tiba-tiba Sam merasakan sakit di bagian perut. Oleh sebab itu, Zack menyarankan Sam mengikuti kelas yoga agar kandungannya sehat lagi dan tentunya akan memperlancar proses persalinan nanti. Atas saran Zack, Sam pun mengikuti kelas yoga selama beberapa minggu. You are healthy. Slowly keep breathing, everyone. Suatu hari, Sam mengajak Zack pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan untuk anak mereka nanti. Setelah selesai belanja, Zack menyuruh untuk diam di parkiran, sedangkan dirinya yang akan mengambil mobil. Hal itu dilakukan Zack agar Sam tidak kelelahan. Kemudian, Sam yang tengah menunggu tiba-tiba dikagetkan dengan mobil yang mendadak mundur dan hampir saja menabrak Sam. Sontak Sam merasa sangat marah dan tanpa sadar dia menghancurkan beberapa kaca jendela pada mobil tersebut dengan tangan kosong. Zack yang melihat tangan Sam berdarah langsung bergegas menuju ke rumah sakit agar Sam mendapatkan penanganan medis. Di tengah perjalanan, Sam pun mengatakan pada Zack bahwa ia bingung apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa Sam menghancurkan jendela mobil itu dengan tangan kosong? Setelah tangannya diobati, Zack kemudian mengantarkan Sam menuju dokter kandungan karena kebetulan mereka saat ini berada di rumah sakit. Namun bukannya Dr. Lutka yang datang, melainkan seorang dokter lain bernama Dylan yang akan menangani Sam. Zack dan Sam pun bertanya di mana keberadaan dari Dr. Lutka. Dia pun menjawab bahwa Dr. Lutka sedang mengambil cuti dikarenakan ada suatu urusan. Tanpa buang-buang waktu, Dr. Dylan segera mengecek kandungan dari Sam. Di sela-sela pengecekan, Sam mendadak mual dan dia segera pergi ke kamar mandi. Di sana, Zack merasa sangat khawatir dengan keadaan dari Sam, dan oleh karena itu, Zack bertanya pada Dr. Dylan apa yang telah terjadi pada istrinya. Dylan pun menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa ketika wanita sedang hamil. Jika memang akhir-akhir ini Sam terlihat bertingkah aneh, pasti ada sesuatu yang telah terjadi padanya. Kemudian Dylan bertanya pada Zack apakah Sam memiliki penyakit gangguan kejiwaan atau tidak. Zack pun menjawab bahwa Sam sama sekali tidak memiliki keluarga, jadi Zack tidak tahu pasti akan hal tersebut. Setelah selesai dari rumah sakit, Zack dan Sam pun segera pulang ke rumah. Selagi Zack dalam perjalanan pulang, ada sekelompok orang misterius yang menyelinap masuk ke dalam rumah Zack. Kelompok itu dengan sengaja memasang CCTV di beberapa tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh Zack dan juga Sam. Setelah selesai memasang kamera CCTV tersebut, mereka segera kembali. Selang lama kemudian, Zack dan Sam tiba di rumah itu dan mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Di sini mereka berdua masih belum menyadari adanya kamera tersembunyi yang memantau setiap aktivitas yang mereka lakukan. Sore harinya mereka pergi jalan-jalan sebentar dan ketika kembali ke rumah, mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan kerabat dan teman mereka.
Rupanya hari ini merupakan hari ulang tahun Sam. Maka dari itu mereka pun mengadakan pesta kejutan untuk Sam. Karena Sam merasa tidak enak badan, dia pun memilih untuk beristirahat di kamarnya saja. Saat semua orang asik berbincang di lantai 1, seorang bocah kecil pergi ke lantai 2. Sambil merekam dengan kamera, bocah ini mulai menjelajahi lantai 2 untuk mencari keberadaan dari temannya. Kemudian dia pun bertemu dengan Sam yang berada di tengah kegelapan. Dengan teganya, Sam ini malah mengusir bocah itu dengan cara berteriak keras hingga bocah itu merasa ketakutan. Saking ketakutannya, bocah ini sampai menjatuhkan kamera yang dia bawa. Dari kamera yang terjatuh itu, kita bisa melihat bahwa Sam seperti sedang mengukir sebuah simbol di lantai rumahnya. Waktu pun terus berlalu dan kandungan Sam semakin lama semakin membesar. Bahkan bayi yang ada di dalam perut Sam sudah mulai aktif bergerak. Saat Sam sedang tidur di sofa, bayi yang ada di perut Sam mulai menendang-nendang. Akan tetapi gerakan dari bayi Sam ini terlihat sangat tidak normal. Beberapa hari kemudian, Sam dan Zack datang ke gereja untuk mengikuti ibadah di hari Minggu. Ketika seorang pastor bernama Thomas sedang berkhotbah di altar gereja, tiba-tiba saja dia berhenti berbicara sambil menatap ke arah Sam. Tatapan mata dari pastor Thomas terlihat sangat ketakutan dan tiba-tiba saja pastor itu mengalami batuk darah. Semua orang yang ada di sana pun merasa panik dan mulai membantu pastor Thomas. Di sisi lain, Zack mencoba mengajak Sam untuk pergi dari sana, namun Sam ini malah mengamuk di dalam gereja. Kemudian Zack pun berusaha keras untuk menenangkan Sam dan ketika keadaan Sam sudah tenang, Zack mulai mengajaknya untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Zack meminta Sam untuk beristirahat saja. Kemudian Zack pun mulai menonton rekaman sewaktu berada di gereja tadi. Dari rekaman itu, Zack menyadari bahwa terdapat sosok pria asing yang diyakini Zack sebagai super taksi yang pernah mengajak mereka untuk berpesta, yaitu pria bernama John. Karena masih merasa kurang yakin akan hal itu, Zack pun mulai menonton ulang rekaman ketika Zack dan Sam berbulan madu. Dan setelah dilihat lagi, ternyata memang benar pria asing itu merupakan super taksi yang dia maksud. Tak hanya itu saja, melalui rekaman itu, Zack melihat beberapa orang yang sedang melakukan ritual pada Sam. Ketika Sam dibuat pingsan, tubuhnya diletakkan di tengah simbol misterius dalam ritual tersebut. Melihat hal itu membuat Zack merasa merinding dan ia memutuskan untuk menelpon teman dekatnya yang bernama Paul untuk datang kemari. Setelah tiba di rumah Zack langsung membawa Paul menuju komputernya untuk menunjukkan rekaman ketika John datang ke gereja tadi. Namun alangkah terkejutnya dia karena kartu memori kamera Zack tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Oleh sebab itu, Zack tidak dapat memberitahukan ritual yang dilakukan oleh sekelompok sekte yang dia lihat tadi. Karena kurangnya bukti, Zack pun mulai menggambar ulang beberapa simbol misterius yang ada di dalam rekaman ritual tadi. Setelah itu, gambar-gambar simbol tersebut Zack bawa ke rumah sakit untuk ditunjukkan pada pastor Thomas. Zack berharap pastor itu mengetahui simbol misterius itu dan berharap mendapat jawaban tentang apa yang telah terjadi pada Sam. Sesampai di rumah sakit, Zack langsung menunjukkan simbol itu pada pastor Thomas. Dengan raut wajah ketakutan, pastor Thomas mulai menjelaskan bahwa simbol itu merupakan simbol dari sekte Antikristus. Sekte ini telah ada sejak zaman dahulu dan mereka tidak percaya dengan agama Kristen. Mereka akan selalu melakukan segala cara untuk membuat agama Kristen menjadi hancur. Mereka sering melakukan ritual dengan cara menumbalkan seorang wanita yang dipaksa mengandung bayi iblis. Kemungkinan besar Sam ini nantinya akan dijadikan tumbal oleh sekte Antikristus. Karena pastor Thomas tidak ingin terlibat dengan sekte itu, dia pun meminta Zack untuk segera pergi dari kamarnya. Zack pun merasa sedikit bingung dengan perkataan dari Thomas. Karena Thomas sudah memaksanya untuk pergi, akhirnya Zack memutuskan untuk kembali pulang. Waktu pun terus berlalu hingga pada suatu hari ketika Zack dan Sam berada di rumah, tiba-tiba Zack mendengar suara-suara misterius dari luar rumah. Ketika dicek, Zack tidak melihat adanya siapapun. Namun di sana Zack terkejut setelah melihat ada banyak sekali abu yang bertebaran di sekitar rumahnya. Oleh sebab itu, Zack dengan segera memanggil polisi untuk mengecek di sekitar rumahnya. Ketika polisi itu berkeliling di sekitar rumah Zack, polisi itu sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda mencurigakan. Polisi itu mengira bahwa ada seseorang yang sedang menjahili Zack sehingga membuat Zack menjadi takut. Karena tidak ada tanda-tanda ancaman yang serius, polisi itu lebih memilih untuk kembali ke kantor. Jika Zack melihat adanya ancaman, barulah Zack bisa melapor dengan menelpon 911. Beberapa hari kemudian, terdapat sekumpulan remaja yang sedang nongkrong di pinggir danau. Ketika mereka ingin kembali pulang, mereka terkejut melihat adanya bangkai rusa. Setelah ditelusuri lebih dalam, mereka lagi-lagi menemukan bangkai rusa. Tapi bedanya, terdapat seorang misterius yang tampaknya sedang memakan isi perut dari rusa tersebut. Ketika didekati, ternyata dia adalah Sam yang sedang memakan isi perut rusa. Para remaja yang ketakutan berusaha untuk melarikan diri dikarenakan Sam yang membawa senjata tajam. Namun tiba-tiba saja semua remaja itu dibunuh oleh sosok tak kasat mata.
Setelah itu Sam kembali pulang ke rumah dalam keadaan yang bugar. Di saat yang sama Zack baru bangun dari tidurnya dan menanyakan kondisi dari Sam. Sam pun mengatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Malam harinya Zack yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara bising yang ternyata berasal dari Sam. Sam sedang duduk terdiam di sebuah ruangan dan ketika Zack mendekatinya, tiba-tiba Sam memberontak entah apa alasannya. Karena kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarganya saat ini, Zack pun segera menelpon kedua orang tuanya dan berencana untuk menginap saja di rumah orang tuanya. Namun Zack sama sekali tidak bisa menelpon orang tuanya. Akhirnya Zack hanya bisa mengirimkan pesan suara pada orang tuanya, di mana Zack berencana untuk menginap di rumah orang tuanya sampai bayi yang dikandung Sam lahir. Di saat yang sama, Zack melihat ada seseorang yang tengah mengintip rumahnya. Zack pun sangat yakin bahwa dia merupakan John. Zack mencoba keluar rumah untuk melihat lebih jelas orang tersebut, namun orang itu malah pergi dengan menggunakan mobil. Zack pun memiliki firasat bahwa orang tersebut tinggal tak jauh dari rumahnya. Oleh karena itu, Zack langsung menelpon adik perempuannya bernama Suzy untuk menjaga Sam sementara waktu. Setelah Suzy tiba, Zack meminta izin untuk keluar sebentar mencari mobil yang dikendarai oleh orang tadi. Sesaat setelah Zack pergi, Suzy langsung pergi ke kamar Sam untuk menanyakan kabar dari Sam. Baru saja masuk dalam kamar Sam, ia malah melihat Sam yang sedang mengukir simbol di lantai. Suzy pun mencoba menyadarkan Sam, tapi tampaknya Sam sudah dirasuki oleh iblis, dan iblis itu langsung menyerang Suzy yang membuat Suzy terpental jauh yang pada akhirnya ia pun tewas seketika. Sementara itu, Zack akhirnya menemukan mobil tadi. Terlihat bahwa John dengan komplotannya ingin pergi keluar. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Zack untuk menyelinap masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam. Alangkah terkejutnya Zack setelah melihat monitor pemantau CCTV yang terpasang mengarah ke rumahnya. Dari monitor pemantau itu, Zack melihat ada seorang pria asing yang masuk ke rumahnya dan mencoba mendekati Sam. Sadar jika Sam dalam keadaan yang bahaya, Zack pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi ia malah dikejutkan oleh beberapa orang yang sedang melakukan ritual. Ketika ingin kabur dari tempat itu, Zack sempat melihat John berada di pintu depan. Zack pun lebih memilih untuk menghiraukannya saja dan bergegas kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Zack sempat menelpon polisi dan memberitahukan alamat rumahnya. Baru saja memberitahukan alamat rumahnya, telepon itu tiba-tiba saja terputus. Sesampai di rumah, Zack melihat ada banyak sekali orang yang berdiam diri di tengah jalan, seolah-olah akan ada yang terjadi pada Sam. Tak ingin Sam kenapa-kenapa, Zack langsung naik ke lantai atas untuk mencari Sam. Tapi ia malah mendengar Sam yang tengah mengamuk di lantai atas. Amukannya itu membuat listrik di rumah itu menjadi padam. Dalam kondisi yang gelap, Zack melihat Sam berada tepat di atas simbol sekte satanisme. Tiba-tiba saja Sam yang sudah dirasuki iblis langsung membuat Zack terpental jauh. Zack pun seketika bersedih setelah melihat Suzy yang sudah tewas dengan mengenaskan. Karena tak ada waktu lagi, Zack kembali mendekat ke arah Sam, namun iblis itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Iblis itu membuat Zack terpental ke sana kemari. Iblis itu mulai menguasai tubuh Sam dan membuat Sam menyayat perutnya sendiri. Tak bisa lama, beberapa anggota sekte antikristus termasuk John datang ke tempat tersebut. Sam yang sudah dalam keadaan yang lemas hanya bisa terdiam melihat istrinya yang sudah tidak berdaya. John beserta salah satu orang langsung membedah perut dari Sam untuk mengambil bayi tersebut. Ketika bayi itu diangkat, kita bisa melihat cahaya dari kepala bayi itu. Ini menandakan bahwa bayi yang dikandung Sam selama ini adalah bayi iblis. Lalu bagaimana bisa Sam mengandung bayi iblis? Ini terjadi ketika Sam pingsan dan sekte antikristus mulai melakukan ritual padanya. Saat itu mereka memanggil iblis dan meminta iblis itu untuk mengambil tubuh Sam. Intinya Sam ini hanya dijadikan sebagai wadah untuk bayi iblis, dan setelah bayi itu terlahir maka Sam akan dibunuh. Alasan kelompok sekte itu mengincar orang-orang yang ingin berbulan madu termasuk Zack dan Sam adalah agar Zack dan Sam menganggap bahwa anak yang dikandung oleh Sam merupakan anak mereka. Jadi mereka tidak akan sadar bahwa sebenarnya anak yang dikandung oleh Sam itu merupakan anak iblis. Jadi pastinya mereka akan menjaga bayi itu dengan baik. Itulah alasan mengapa pil penjaga kehamilan yang dikonsumsi oleh Sam tidak mampu untuk mencegah kehamilan. Tak lama setelah kematian Sam, polisi tiba di lokasi dikarenakan Zack yang menelpon polisi sebelumnya. Zack pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dua orang detektif kemudian menanyakan pada Zack kenapa istrinya yaitu Sam bisa meninggal dengan mengenaskan. Zack pun menjawab bahwa ada sekte satanisme yang telah menumbalkan Sam. Walaupun Zack sudah berkata jujur, tapi tetap polisi tidak percaya akan hal tersebut dikarenakan para polisi sudah menginvestigasi tempat kejadian, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran dari siapapun. Karena polisi tidak percaya dengan perkataannya, Zack pun lebih memilih untuk diam saja dan tidak berbicara karena jika Zack berbicara, pasti akan percuma saja. Kemungkinan besar Zack akan ditahan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
Scene akhir memperlihatkan seorang wanita bernama Christina yang sedang berbulan madu bersama suami barunya yang bernama Martin. Kemudian seorang supir taksi pun mendatangi mereka dan ternyata supir taksi itu merupakan John. John mulai meminta mereka untuk masuk ke mobil yang menawarkan pada mereka untuk pergi ke sebuah pesta. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Christina dan Martin akan menjadi korban selanjutnya dari sekte antikristus. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.